Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Paktahan dengan NPM 21150610993 kelas PSTIJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proses entry yang ada pada praktikum sistem operasi dan telah dilakukan pada praktikum percobaan 1. Jadi proses ini adalah program yang dijalankan. Sebuah proses ini membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini berupa CPU time, memori, file, dan perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini ketika proses diproses, atau dieksekusi. Jadi ketika proses berhenti bekerja, maka sistem operasi akan memulihkan semua sumber daya yang dapat digunakan kembali. Kemudian yang kedua itu ada thread. Jadi thread ini adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah sebuah thread dalam proses akan menjalankan suatu tugas atau job pada satu waktu. Pada proses ini hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun, jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu dalam. Nah, hal ini disebut sebagai multithreading. Oke, di sini bisa kita lihat ada dua percobaan. Yang pertama itu ada program thread 1 sama kode program thread 2. Oke, langsung aja kita jalankan. Yang pertama itu kita buka CPU simulatornya. Nah, ini tampilan pertama tampilan pertama CPU simulatornya, dan ini masih kosong. Di CPU-nya belum ada, masih kosong. Oke, kita coba untuk menambahkan sebuah program itu, kita harus mengklik compiler, kemudian kita copy paste yang kode program thread 1 ini, kita salin. Nah, untuk ini source code kode program, kita paste. Kemudian ini ada compiler progress. Jadi pada saat source code ini dikompil, nanti prosesnya akan tampil di sini. Kemudian yang di sampingnya itu program kode atau outputnya. Nanti outputnya akan keluar di sini. Kemudian kita lanjut, kita ke compile, kemudian compile. Nah, ini akan keluar prosesnya. Kemudian akan muncul juga program kode outputnya. Jadi ini itu beberapa kode output yang dilakukan CPU untuk melakukan sebuah proses. Kemudian selanjutnya kita login memory. Nah, kode successfully login in memory. Pak oke. Kemudian kita buka input output untuk mengecek apa saja yang akan dihasilkan atau output yang keluar pada kode tersebut. Kemudian kita say on top. Kemudian kita buka OS simulatornya. Nah, ini kita ubah jadi round robin. Kemudian untuk slice-nya kita ubah jadi 10. Kemudian yang OS kontrolnya ini kecepatan CPU-nya kita ubah jadi yang paling cepat. Kemudian kita create new process. Nah, ini akan muncul thread 1 yang dengan percobaan yang telah kita buat. Oke, kita start. Ini prosesnya sudah berjalan. Jadi,
Kenapa ini berulang-ulang? Karena pada compiler ini di source code-nya tadi ada perintah looping atau perulangan. Jadi melakukan looping ini terus-menerus tanpa berhenti. Dia akan selalu mengulangi perulangan. Kemudian kita lihat di input output-nya. Nah, di input output-nya ini ada in main dan in thread 2. Jadi in main ini didapatkan dari ini in main. Pada program ini menuliskan in main. Kemudian ada call thread 2. Ini memanggil thread 2. Jadi pas thread 2-nya dipanggil, kemudian akan muncul kalimat in thread 2, yaitu pada baris kedua output ini. Kemudian ada tulisan in main, karena di sini ada written in main. Oke. Ini itu sebuah instruction dari proses yang ada pada si CPU yang untuk melakukan sebuah program. Kemudian kita lanjut ke percobaan 2. Oh ya, sebelumnya ini kita kill dulu. Yang percobaan pertama tadi kita kill dulu di sini. Kita kill. Kemudian kita lanjut. Oh, maksud kill ini untuk memberhentikan prosesnya. Jadi kalau kita udah kill itu prosesnya akan berhenti. Kemudian kita lanjut ke percobaan trade 2. Ini kita copy paste. Kemudian kita kembali ke compiler. Nah, di samping compiler ini ada edit source. Kemudian kita klik new. Untuk menambahkan file program baru itu kita klik new. Nah, seperti tampilan yang sebelumnya, yaitu yang untuk source code-nya masih kosong, semuanya masih kosong. Di sini kita paste untuk source code, kemudian di bawah ini ada progress-nya, dan di samping ada output-nya. Kemudian kita compile. Ini susah. Compile. Nah, ini lagi proses. Kemudian akan muncul program kode atau outputnya. Ini beberapa outputnya. Oke, kita login memori. Kode successful login memori. Oke, kemudian kita Nah, kemudian di sini itu udah muncul Krites 2, kita masukkan Krites 2. Nah, ini udah muncul Krites 2. Kemudian kita cek lagi round robinnya udah 10. Untuk PES udah. Kemudian kita lakukan start. Nah, ini ada error 3000, yaitu bad data type tag 0, at peg 0, kemudian offsetnya 6. Kita okein. Nah, ini kembali error 3000, tapi dengan offset 14. Oke.
Jadi untuk mengatasi permasalahan bad error 3000 ini, kita buat new program lagi. Hmm, hmm, hmm. Tempat seperti semua itu. Nah, tampilannya seperti ini kembali. Ke kita ke compiler di awal tadi kita compiler. Nah, eh, kita masukkan source code percoba treat S2 tadi kita paste. Kemudian yaitu dengan menambahkan operasi wait setelah written in and main. Jadi ketika kita compile menggunakan program yang baru ini, compile, lagi proses, kita kembali login memorinya, kode sukses login in memori. Oke, oke, ini create S2. Kemudian kita kembali ini ke round robin. Kemudian ini ganti 10. Ini kita paste. Jadi kecepatan CPU-nya yang paling cepat. Nah, start. Nah, jadi program ini berjalan dengan baik tanpa ada error lagi. Kemudian untuk outputnya, kita kembali ke instruction-nya. Kemudian kita klik untuk input outputnya. Nah, di input output ini akan keluar ini intrit 2 dan intrit 1. Jadi ini dihasilkan itu dari oh ya, jadi error 3000 yang tadi itu terjadi karena operasi pemanggilan S1 dan variabel S1 dan variabel S2 tidak dapat dipanggil sehingga menyebabkan error 3000 atau bad data. Kemudian simpulan yang dapat kita ambil bahwa percobaan satu ini, kode program percobaan satu itu berjalan dengan baik karena source code-nya sudah terstruktur atau sudah bagus. Yang di kemudian di kode program dia ini melakukan ada kesalahan, yaitu kesalahan pemanggilan variabel S1 dan S2 yang menyebabkan error 3000 sehingga harus ada penambahan kode program, yaitu dengan penambahan wait di bawah di bawah di bawah email tadi.
yaitu atau sebelum wait ini sebelum di uraikan S1 dan uraikan S2. Setelah penambahan ini baru bisa berjalan dengan baik, yaitu sehingga keluar output ini, terus intrit 2 kemudian intrit 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.